Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas tentang konsep pengolahan data. Pengolahan data di sini saya menggunakan program Excel untuk mengolah data distribusi frekuensi. Nah, sebelum ke konsep pengolahan data, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian data dan jenis-jenis data. Oke, kita mulai dulu dari pengertian data. Data merupakan bentuk jamak dari datum yang berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Kemudian jenis-jenis data dibedakan berdasarkan sifat, kemudian sumbernya, cara memperolehnya, dan waktu pengumpulannya. Jenis data berdasarkan sumbernya, ini ada data eksternal, merupakan data dari luar suatu organisasi yang dapat menggambarkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil kerja suatu organisasi. Contohnya adalah daya beli masyarakat yang mempengaruhi hasil penjualan dari suatu perusahaan. Data internal merupakan data dari suatu organisasi yang menggambarkan suatu keadaan organisasi tersebut. Nah, contohnya jumlah karyawan dalam suatu perusahaan, jumlah modal, atau jumlah produksi pada suatu perusahaan. Kalau jenis data menurut cara memperolehnya, ada data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang ditelitinya dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang berupa data interview maupun data observasi. Ya, ini jadi data observasi dan interview termasuk ke dalam data primer atau primary data. Yang kedua, data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi yang lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi ya. Jadi data sekunder itu diambil dari data-data sebelumnya ya, seperti dari instansi-instansi tertentu. Selanjutnya berdasarkan waktu pengumpulan data. Jadi ini ada data cross section, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu untuk menggambarkan keadaan dan kegiatan pada waktu tersebut. Nah, contohnya mahasiswa yang melakukan penelitian dengan mengambil data dengan kuesioner. Selanjutnya ada data berkala, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan selama periode tertentu. Contohnya ada perkembangan uang yang beredar di masyarakat atau harga 9 macam bahan pokok. Ini termasuk ke dalam data berkala ya. Kemudian selanjutnya menurut sifatnya itu ada data kualitatif. Data kualitatif itu data yang tidak berbentuk angka. Nah, contohnya itu bisa diambil dari data kuesioner. Kemudian pertanyaan tentang suasana kerja, kualitas pelayanan sebuah rumah sakit, atau gaya kepemimpinan. Sementara data kuantitatif, datanya berupa angka, contohnya seperti harga saham, kemudian besarnya pendapatan, dan lain-lain. Dan data kuantitatif itu dibedakan menjadi data diskrit dan data kontinu. Ya, untuk data diskrit, data yang nilainya adalah bilangan asli ya. Contohnya misalnya berat badan ibu-ibu PKK di suatu perumahan Riung Bandung atau nilai dolar dari waktu ke waktu. Nah, ini merupakan contoh data diskrit karena nilainya merupakan bilangan asli. Sementara data kontinu adalah data yang nilai pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lain. Contohnya seperti penggunaan kata sekitar ya, atau kata-katanya kurang lebih, atau kira-kira dan sebagainya.
Jadi ini merupakan contoh data kontinu yang menggunakan kata-kata kurang lebih, kira-kira, atau sekitar. Teknik pengumpulan data ini ada 4 ya. Tekniknya bisa menggunakan kuesioner, studi pustaka, wawancara, maupun observasi. Untuk kuesioner, itu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden ya, bisa juga berupa pernyataan ya. Nah, ini biasanya disajikan dalam bentuk tulisan. Kemudian kuesioner digunakan ketika peneliti ingin mengetahui persepsi atau kebiasaan suatu populasi berdasarkan respondennya. Jadi kalau misalnya kuesioner ingin mengetahui suatu persepsi, nah diberikanlah suatu kuesioner ya. Jadi penelitinya menggunakan kuesioner untuk mengetahui suatu persepsi atau kebiasaan suatu populasi. Nah, nanti akan dijawab oleh responden. Kemudian kuesioner disebar dan harus diuji terlebih dahulu sebelumnya untuk mengetahui butir-butir pertanyaan yang dimasukkan dapat digunakan sebagai alat ukur yang valid dan reliable. Reliable ya. Kemudian kuesioner dapat berupa kuesioner cetak maupun kuesioner online. Selanjutnya untuk studi pustaka itu sendiri merupakan teknik pengumpulan data yang banyak dilakukan ya. Ini juga banyak dilakukan oleh mahasiswa, oleh peneliti ya. Ini banyak sekali menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Studi pustaka merupakan data yang relevan dari buku maupun artikel ilmiah atau berita atau sumber lain yang kredibel dan terkait dengan penelitian tersebut ya. Kemudian untuk wawancara itu dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara juga digunakan untuk menggali informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait dengan topik yang ditelitinya. Peneliti sebelumnya harus menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan wawancara yang akan diajukan pada informan. Kemudian serupa dengan kuesioner, pertanyaan wawancara perlu diuji juga kemampuannya agar teks wawancaranya itu dapat digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dan observasi itu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan secara langsung. Jadi pengamatan langsungnya dilakukan di suatu tempat yang akan diobservasi ya. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek peneliti untuk diamati dengan menggunakan panca indera. Nah, biasanya penggunaan panca indera yang dibutuhkan adalah mata ya, atau indera penglihat. Peneliti diposisikan sebagai pengamat atau sebagai orang luar ya. Dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, peneliti dapat menggunakan catatan maupun rekaman ya. Jadi seperti ada data checklist ya, atau yang ditemukan di lapangan ya oleh peneliti itu ditulis langsung di buku catatannya. Observasi dapat bersifat partisipatoris, yaitu ketika peneliti turut bergabung dan melakukan aktivitas bersama objek pengamatnya ya. Jadi bisa peneliti di sini bisa diposisikan menjadi orang luar maupun ikut beraktivitas di dalam objek tersebut ya. Selanjutnya untuk pengolahan data di sini, nah yang saya akan jelaskan adalah distribusi frekuensi pada pengolahan data ya. Jadi distribusi frekuensi ini merupakan daftar nilai data ya, bisa individu
atau nilai yang sudah dikelompokkan dalam suatu selang interval tertentu yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Nah, dalam data distribusi frekuensi ini kita bisa menentukan yang pertama banyaknya data atau nilai tertinggi, data atau nilai terendah, kemudian banyaknya kelas dan lebar kelas. Data distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk histogram, polygon frekuensi, maupun OGIF. Nah, menyajikan data dalam bentuk tabel, nah kita bisa mencari terlebih dahulu nilai terendahnya, kemudian nilai tertinggi dan menentukan rank atau selisih dari nilai tertinggi dan nilai terendah, kemudian menentukan banyaknya kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 kali log n ini adalah banyaknya data yang akan kita teliti. Kemudian panjang kelas. Nah, panjang kelas ini dirumuskan dengan rank dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana pengolahan data distribusi frekuensi, kita akan menyaksikan video pengolahan di video berikutnya. Oke. Oke, nah ini dia contoh data nilai matematika wajib kelas 12 yang nanti akan kita olah data ini menjadi tabel ya dengan distribusi frekuensi. Nah, ini datanya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 10 kali 4 berarti ada 40 data. Nah, ini datanya akan kita olah ya. Nah, sekarang kita belajar menentukan distribusi frekuensi. Ini nilai matematika yang tadi yang jumlahnya ada 40 ya. Jadi kita tentukan nilai tertingginya berapa, nilai terendah, kemudian ranknya berapa, banyaknya kelas sama panjang kelasnya ada berapa. Nah, untuk lebih mudah pengerjaannya kita menggunakan ini ya, program Excel ya. Jadi kita menentukan nilai-nilai ini dari data nilai matematika wajib dengan menggunakan Excel ya. Yang pertama adalah kita menghitung banyaknya data atau simbolnya N. Nah, tadi kan kita sudah hitung ya banyaknya data di nilai matematika ini ada 40 ya. Nah, kita tulis saja di kolom yang ini ya. Kita ketik ini 40. Kemudian menentukan nilai tertinggi. Nah, untuk menentukan nilai tertinggi di program Excel, kita bisa menyimpan kursornya di sini ya, di kolom yang kosong, kemudian kita ketik sama dengan, terus rumusnya adalah max. Max itu untuk menentukan nilai tertinggi ya, sama dengan max, kemudian buka kurung, dan kita drag semua data dari nilai matematika ini ya, sampai semuanya biru. Kalau sudah, ini kita lihat ya datanya dari A3 sampai dengan J6 ya. Ini A3 yaitu nilai 45 sampai J6 yang terakhir itu nilai 55. Jadi datanya semua kita drag. Kalau sudah, kita tutup kurung dan enter. Nah, ini setelah kita enter, keluarlah nilai tertinggi dari nilai matematika ini adalah 91. Yang ketiga, kita menentukan nilai terendah ya. Kita bisa simpan kursor di kolom yang kosong, kemudian kita ketik sama dengan. Nah, rumus untuk menentukan nilai terendah adalah min. Kalau tadi nilai tertinggi max ya, kalau ini min. Sama dengan min, buka kurung lagi, terus kita drag lagi nilai matematika yang jumlahnya 40 ya, dari mulai A3 sampai dengan J6. Kalau sudah, tutup kurung lagi, enter. Nah, di sini nilai terendah adalah 44. Jadi nilai tertingginya 91 dan nilai terendahnya adalah 44.
Yang keempat adalah rank atau menentukan nilai tertinggi dan terendah ya, menentukan nilai tertinggi dan terendahnya. Untuk menentukan nilai tertinggi dan terendahnya ini sangat mudah karena kita tadi sudah tahu nilai tertingginya adalah 91 dan nilai terendahnya adalah 44. Nah, kita tinggal mengurangi saja ya. Jadi ini 91 dikurangi 44. Jadi selisih nilai tertinggi dan nilai terendah. Maka keluarlah nilai ranknya sebesar 41 ya. 47 ya, 47. Jadi nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Hasilnya adalah 91 dikurangi 44, 47. Nah, selanjutnya adalah menentukan banyaknya kelas. Nah, untuk menentukan banyaknya kelas, ya, rumus yang digunakan adalah banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log n. Ya, n ini adalah banyaknya data, yaitu 40. Nah, kita bisa langsung ketik ini di kolom yang kosong sama dengan 1 ya, rumusnya 1, kita ketik 1, kemudian plus, kita ketik plus. Nah, untuk membatasi antara penjumlahan dan perkalian kita gunakan buka kurung dulu ya. Ada angka 3,3, kita masukkan lagi, kemudian ada perkalian lagi. Kalau perkalian itu kita tekan tombol shift dan bintang ya, shift dan bintang. Kemudian untuk membatasinya lagi kita buka kurung lagi. Ini dikalinya log ya, log. Kemudian lognya adalah log 40 ya, karena ini adalah 40. Kita batasi lagi dengan shift buka kurung, shift 9 ya. Lognya adalah 40. Kita bisa mengetik angka 40 boleh, atau kita bisa majukan kursornya di angka 40 di sini ya, klik 40 maka akan keluar di sini F11. F11 itu adalah nilai kolom yang kita ketik yaitu 40. Nah, kalau sudah ini 1 ditambah 3,3 dikali log 40. Buka kurungnya di sini kan ada 3 ya, 1, 2, 3, maka tutup kurungnya juga ada 3. Kita tekan shift dan 0 ya, 1, 2, 3. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, keluarlah nilai untuk banyaknya kelas yaitu 6,28. Nah, kita bisa bulatkan nilainya dengan cara klik ini ya. Ini ada tanda 03 di sini yang arahnya ke kanan ya. Kita bisa memperkecil nilainya. Nah, jadi 6 ya. Selanjutnya kita menentukan panjang kelas. Nah, panjang kelas itu kita gunakan rumus panjang kelas sama dengan rank dibagi banyaknya kelas. Ranknya tadi kan sudah dapat 47 dan banyaknya kelas itu ada 6. Kita bisa langsung bagi saja ya. Jadi kita taruh kursor di kolom yang kosong, kemudian ketik sama dengan ranknya ada di sini ya. Jadi kita klik yang nilai 47, klik. Kemudian pembagian, kalau pembagian berarti garis miring ya, garis miring, banyaknya kelas itu 6, kita klik di angka 6. Jadi F14 ya, ini F14 untuk rank dengan nilai 47 dan F15 dengan nilai banyaknya kelas yaitu 6. Kalau sudah kita enternya. Jadi sekali lagi rumusnya ini rank banyaknya kelas, rank dibagi banyaknya kelas, rank itu ada di F14 ya, nilainya 47, dan di F15 yang nilainya 6. Jadi kita langsung enter saja, maka keluarlah nilai panjang kelas yaitu 7,47598.
kita perkecil lagi dengan mengklik ini ya, ada 0, 3 di atas dengan tanda panahnya ke arah kanan ya. Kita klik 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjang kelasnya diperkecil jadi 7 ya, nilainya 7. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa menyajikan dalam bentuk tabel. Ya. Pertama, untuk banyaknya kelas ya. Nah, kita harus melihatnya dari nilai terendah. Nah, kita nilai terendah ya. Jadi, nilai terendahnya yaitu 44 dan panjang kelasnya kan 7 ya. Kita ketik dulu di sini 1 sampai 7. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 47 ya. Nilai terendahnya itu kan 44 ya. Kita mulai dari 44. 44, selanjutnya 45, kemudian 46, 47, 48, 49, dan 50. Nah, jadi panjang kelas itu adalah ini ya, panjangnya kelas itu nilai terendah sampai dengan digit ke-7 setelah 44 ya. 44 itu kan nilai terendahnya. Nah, di 7 digit setelah 44 itu berarti kan 50, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ya. Jadi kalau misalnya ditambahkan 4 ke 50 itu berarti ditambah 6 ya. Ditambah 6. Jadi 44-nya ditambah 6. 44 ditambah 6 berarti hasilnya 50. Nah, kelasnya kita bisa masukkan nomor 1, kelas yang pertama adalah 44. Kita bisa batasi dengan tanda petik di atas dan minus. Dan sampai 50 ya, 50. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, berarti setelah 50 adalah 51. 51, tadi kan 44 ke 50 itu ditambah 6. Berarti 51 ditambah 6 adalah 57. Yang ketiganya setelah 57 adalah 58. Ya. Tanda petik di atas, kemudian ketik minus lagi. 57 tadi ditambah 6 jadi 51 ditambah 6 jadi 57. Sekarang dari 58 ditambah 6 berarti hasilnya adalah 64 ya. Benar nggak? 64 ya. Ditambah berapa nih? Ditambah 6 hasilnya 64. Kemudian setelah 64 adalah 65. 65 ditambah 6 hasilnya adalah 71 ya. Ini kelas keempatnya. Kemudian kelas kelimanya berarti mulai dari 72 tanda petik minus 72 ditambah 6 berarti 78 ya. Kelas yang keenamnya berarti 79 tanda petik di atas minus ditambah 6 berarti hasilnya adalah 85. Kemudian yang ketujuh adalah 86 tanda petik di atas minus 86 ditambah 6 hasilnya adalah 92 ya. 92. Oke, kalau sudah ya, jadi ini kita taruh di tengah-tengah ya supaya cantik. Nah, oke. Nah, kita lihat ya, untuk ini ya, panjang kelas itu kan sampai 7, jadi panjang kelas itu dari kiri ke kanan ya, ini batasnya 7. Nah, kalau banyaknya kelas ini yang ini 1 sampai 7. Nah, ini kok 6, kalau misalnya lebih 1 ya nggak apa-apa ya, kalau misalnya lebih 1 karena
di sini nilai yang paling tertingginya itu kan 91. Jadi 91 itu masuknya di sini ya. Jadi kalau misalnya lebih 1 itu tidak apa-apa ya. Kemudian yang selanjutnya sebelum ke batas kelas kita tentukan dulu frekuensinya ya. Frekuensinya berarti kita menggunakan turus dulu ya supaya gampang. Oke, menggunakan turus dulu ya. Mulai dari nilai ini ya 45 berarti masuk ke sini ya. 45 kita ketik saja di sini L dulu ya, L untuk menyimbolkan angka 1. Kalau sudah kita beri tanda merah ya supaya tidak terhitung ulang. Selanjutnya 50 masuk ke kelas ini ya, kelas 1. Tulis lagi L. Kemudian kalau 50 sudah, selanjutnya adalah 44 masuk lagi ke nomor 1. Selanjutnya adalah 90 masuk ke mana nih? Masuk ke kelas yang paling bawah ya. 90. Kemudian ada 50 masuk ke nomor 1 lagi. Oke, setelah 50 ada 60 ada di sini ya, ada di kelas 3 ya, ada di kelas 3. Nah seterusnya sampai ini ya, sampai di J6 ya. Jadi kita masukkan nilai terusnya sampai ke oke, kalau sudah menuliskan terusnya. Nah ini kan sudah semua ya, sudah semua dimasukkan. Nah kita lihat nilainya. Frekuensi untuk kelas 44 sampai 45 itu ini jumlahnya ada 11. Kelas yang kedua 51 sampai 57 jumlahnya ada 2. 58 sampai 64 jumlahnya ada 4. Kemudian 65 sampai 71 ada 6. 72 sampai 78 nilainya ada 5. 79 sampai 85 4 dan 86 sampai 92 nilainya adalah 8 ya. Jadi ini nilai-nilainya. Nah kalau sudah menentukan kita jumlahkan ya, untuk penjumlahan otomatis kita bisa mengklik ini ya, auto sum di pojok kanan atas, kita langsung jumlahkan saja, klik sum ya, klik ini, maka akan keluar langsung tanda biru kotak ini kita jumlahkan dari 11 sampai 8. 11 itu adalah I22 sampai I28. 11 sampai 8. Nah, kalau misalnya sudah biru semua, kita klik enter. Nah, kalau nilainya sudah pas 40 sesuai dengan jumlah data yang kita hitung, berarti ini frekuensinya sudah pas ya. Jadi nilainya 11, 2, 4, 6, 5, 4, dan 8 ya. Kalau sudah, kita ini hapus saja ya data yang ini karena sudah tidak dipakai. Jadi kita pindahkan datanya ke kolom frekuensi, kita ketik Ctrl X, kemudian pindahkan dan enter ya. Untuk batas kelas di sini ya, ini kan ada kelas kelas bawah, ini ada kelas atas. Untuk kelas bawah ini nilainya 44, 51, 58, 65, 72, 79 dan 86.
nilainya ya, kita klik ini di nilai 44, kita kurangi dengan nilai 0,5 ya, sini pakai titik ya, 0,5. Jadi di Excel itu untuk koma ada yang pakai koma, ada juga yang pakai titik. Nah, kebetulan di laptop saya pakainya titik ya, jadi 0,5 ya. 44 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 43,5. Selanjutnya kita tinggal mendrag dari nomor 1 sampai nomor 7 ya. Nah, kita taruh kursornya di bagian yang paling bawah ya, kanan bawah, sampai muncul angka plus seperti ini. Kemudian kita tarik dengan mengklik kiri dan menahan tombol plus, kemudian kita tarik ke bawah. Maka nilainya akan otomatis mengikuti rumus yang di atas. Kalau di atas rumusnya dikurangi 0,5, maka selanjutnya di atas juga sama ya, dikurangi 0,5. Nah, ini untuk membatasnya kita copy saja ya, untuk yang batas atas di sini adalah 50, 57, 64, 71, 78, 85 sampai 92. Kita tambahkan 0,5. Kalau tadi batas bawah dikurangi 0,5, kelas yang atasnya ditambah 0,5. Caranya sama ya, kita tinggal ketik sama dengan, kemudian kita taruh kursornya di kelas atas di angka 50 dulu, kemudian kita tambahkan atau kita ketik tambah 0,5 ya. Nah, maka akan keluar nilainya yaitu 50,5. Caranya seperti tadi, kita taruh kursornya di pojok kanan bawah sampai muncul angka plus, kemudian kita klik kiri dan kita tarik, maka kolom yang di bawahnya akan mengikuti rumus yang di atasnya ya. Oke, kita percantik terlebih dahulu untuk kolomnya ya. Ini untuk membedakan kepala tabel dengan nilai yang di bawahnya ya. Ini nomornya ya, kita rata tengah ya semuanya. Oke, rata tengah semuanya, dan kita bordernya kita border semua. Nah, inilah distribusi frekuensi untuk nilai matematika wajib kelas 12 dengan data sebanyak 40 nilai ya. Jadi ini adalah data distribusi frekuensinya. Jadi kita bisa merubah tampilan nilai matematika ya menjadi tabel dengan batas-batas kelas tertentu ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian terlebih dahulu. Silahkan dicoba di rumah dengan menggunakan program Excel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.